Pemirsa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi Anwar Usman dan 8 Hakim Konstitusi lainnya usai memutuskan gugatan Undang-Undang Pemilu atas syarat usia Capres-Cawapres. Kita akan bahas lebih mendalam bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti dan Syafran Sofyan, dosen dan praktisi hukum. Selamat sore Mbak Bivitri dan Pak Syafran. Selamat sore. Pak Syafran, selamat sore. Selamat sore. Oke, baik. Saya ke Mbak Bivitri dulu ya. Mbak Bivitri, berdasar pada proses yang berlangsung di MK mengingat Mbak Bivitri ini kan sebagai salah satu pelapor. Sejauh mana putusan MK terhadap dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi ini akan memutus? Apakah sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat khususnya terhadap Ketua MK Anwar Usman yang paling banyak dilaporkan dari 21 laporan yang masuk? Majelis Kehormatan MK itu memang tugasnya adalah memeriksa ya dan kemudian memutuskan apakah benar ada pelanggaran etik atau tidak dan seberat apa sehingga sanksi apa yang bisa diberikan. Kalau saya sebagai salah seorang pelapor tentu saja melihat bahwa benturan kepentingan ini sangat-sangat kuat, bahkan bisa dilihat dengan secara kasat mata begitu, dengan mata telanjang kita sudah bisa lihat benturan kepentingannya jelas ada dan kejanggalan dalam putusan juga sangat jelas, sehingga menurut kami yang nantinya harapan kami adalah paling pas sanksi yang paling berat, yaitu pemberhentian dengan tidak hormat. Tapi memang ada beberapa kemungkinan lain, kalau mau dibahas sekarang atau nanti. Ya, saya boleh ke Pak Syafran dulu ya Mbak Bivitri sebelum nanti kita lanjutkan. Pak Syafran, tadi kalau Mbak Bivitri menyatakan harapannya memang sampai dengan PTDH. Kalau Pak Syafran sendiri bagaimana? Di tengah gempuran reaksi publik Anda meyakini sampai pada PTDH atau hanya sanksi teguran tertulis saja, Pak Syafran? Ya, kalau mengenai sanksi etik, saya nggak bisa mengira-ngira ya. Tapi saya juga menyarankan kepada hakim etik ya, seharusnya jangan terlalu banyak bicara di medsos ya, atau di media ya, supaya tidak terjadi spekulasi publik ya, seperti itu. Sebenarnya kalau kita melihat apakah ada sanksi etik atau enggak, kemungkinan ada ya. Tapi kita juga harus melihat apakah di dalam hukum acara, di dalam Undang-Undang MK itu sudah dijalankan secara benar atau tidak. Karena keputusan MK itu kan putusan yang bersifat kolegial, merupakan pleno ya. Nah, sehingga kalau dia tidak terjadi suatu quorum, maka diambil suara terbanyak. Nah, disitulah keputusan MK itu kita harus pisahkan dengan keputusan etik di sini. Jadi jangan dicampur adukan dulu. Jadi seperti itu. Ya, tapi kalau menurut Pak Syafran bagaimana? Apakah putusan MK ini akan objektif dalam memutus dugaan pelanggaran etik? Terlebih tadi Pak Syafran memberikan catatan begitu ya di awal bahwa sebaiknya anggota MK itu tidak banyak berbicara di media. Iya, memang sebaiknya begitu. Ya, jangan nanti apa yang dibicarakan di luar tidak sesuai dengan putusan. Jadi lebih baik kita sifatnya tidak dipublish dulu ya. Jadi tidak ke media sosial. Nah, saya kalau melihat dari track record dari anggota MK ini, saya optimis ya, memberikan keputusan yang terbaik bagi apa yang telah dilakukan oleh hakim kalau diduga itu ada pelanggaran etik ya, seperti itu. Terbaiknya sampai mana Pak Syafran? Keputusannya itu terbaiknya itu putusannya sampai mana? Ya, tentunya yang tahu kan hakim atau anggota MK yang tahu putusan itu seperti apa. Jadi ini kan sudah diatur di dalam pasal 24 kan Undang-Undang MK. Jadi kalau ada pelanggaran itu dapat diberhentikan, baik diberhentikan tidak hormat ataupun diberhentikan dengan hormat ataupun diberhentikan sementara, itu semua sudah diatur. Umpamanya ada pelanggaran terkait etik yang sekarang ini kan lagi diuji ya di MK. Jadi seperti itu. Oke, tapi kalau melihat 3 figur dari anggota MK, Anda melihat sampai tidak sejauh sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak dengan hormat?
Saya tidak akan melihat ke sana ya, apa namanya sejauh itu, karena ini kan belum diputus. Kita nggak boleh. Tapi kalau saya lihat dari track record ketiga ini, saya Ya. percaya ya. Jadi ketiga orang ini kredibel, karena Hmm. saya dua dari orang ini saya kenal baik ya. Oke. Jadi keputusannya merupakan keputusan yang objektif. Ya. Hmm. Nah, apapun keputusannya, seharusnya Baik. nanti kita harus menerima ya. Itulah keputusan yang dilakukan oleh MK. Mhm. Oke, saya ke Mbak Bivitri ya. Mbak Bivitri, kalau tadi Pak Syafran meyakini dari 3 figur anggota MK-MK, maka dilihat dari track recordnya kredibel, kemudian juga objektif. Kalau Anda punya penilaian yang sama atau tidak? Karena Anda kan juga merasakan begitu ya, mengikuti proses pelaporan di MK-MK. Saya perkiraan saya masih 50-50 ya, karena Hmm. kalau dari segi integritas, kemudian track record, memang Jimli Asyidiki, Wahiduddin Adam, dan Bintan Saragih itu track recordnya baik. Tapi kan kita harus juga punya catatan dua hal. Yang pertama adalah bahwa MK-MK itu jauh dari ideal. Dia dilantiknya saja oleh Ketua MK dan dibentuknya juga berdasarkan rapat permusyawaratan hakim MK. Dan catatan yang keduanya adalah ada kepentingan juga, misalnya Pak Jimli pernah juga mengemukakan dukungannya untuk Prabowo Subianto dan anaknya juga nyalek dari Partai Gerindra. Jadi dengan itu kalau saya sih percaya secara personal kepada Pak Jimli. Tapi hal-hal yang juga tadi saya sebut menurut saya tetap harus jadi perhitungan kita. Jadi saya masih belum bisa yakin 100% bahwa apa yang kami mintakan itu akan dikabulkan. Dan sebenarnya Oke. kan putusan itu kan dua konteks ya. Yang pertama sanksi untuk hakim, dan yang kedua adalah apakah putusan akan menyentuh putusan nomor 90 atau tidak. Nah, dua hal ini masih juga bisa diperdebatkan karena untuk sanksi sebenarnya menurut saya ada 4 kemungkinan. Anwar Oke. Usman diberhentikan dengan tidak hormat, itu yang ideal dan itu yang kami mintakan dan kami harapkan. Yang kedua adalah kalau misalnya Anwar Usman tidak diberhentikan dengan tidak hormat tapi hanya diberikan teguran tertulis. Yang ketiga adalah tidak ditemukan apa-apa begitu ya. Tapi juga ada yang keempat, Anwar Usmannya diberi sanksi yang berat tapi mungkin 2 atau 3 hakim lainnya diberikan sanksi atau teguran tertulis saja. Nah, tapi yang terpenting menurut saya wilayah yang kedua, apakah putusan 90 akan disebut atau tidak. Kemungkinannya hanya 2, disebut atau tidak. Tentu saja harapan kami disebut-sebut. Dan kalaupun disebut, maka yang terpenting justru menurut kami adalah poinnya di situ. MK-MK idealnya membuat terobosan. Dan Pak Jimli itu justru itu kami Oke. masih bisa berharap Oke. karena dia biasa membuat terobosan. Ya. Terobosannya adalah untuk menyatakan bahwa putusan 90 itu karenanya tidak sah dan karena itu meminta MK untuk sesegera mungkin dalam 2 hari misalnya untuk menyidangkan kembali pasal 169 huruf Q berdasarkan perkara yang sudah masuk. Oke, Mbak Bivitri, ini menarik ya, ketika Anda menyampaikan dalam harapan gitu sebagai salah satu pelapor bahwa putusan MK nomor 90 juga akan diberikan dampak maupun pengaruhnya dengan putusan MK-MK hari ini yang bisa diputuskan ada terobosannya atau putusan sanksi progresifnya begitu ya. Tapi Anda sejauh mana yakin bahwa akan sampai sejauh itu anggota MK-MK akan memutuskan. Walaupun kita ingat Pak Jimli Asyidiki juga menyatakan bahwa salah satu permintaan dari Denny Indrayana dan kawan-kawan bahwa putusan MK nomor 90 dianggap tidak sah. Kalau yakin tidak yakin susah ya Mbak ya, karena kan saya bukan peramal. Tapi kalau saya sih merasa sebenarnya justifikasi ataupun legal reasoningnya kuat sekali untuk dikabulkan. Nah cuma catatan saya kita harus hati-hati nih dengan terminologi. Memang MK-MK tidak mungkin menyatakan putusan MK tidak sah. Itu tidak boleh. Secara prinsip hukum nanti kacau sistem hukum kita. Seluruh dunia juga tidak boleh begitu karena MK-MK itu majelis etik. Yang bisa dinyatakan oleh MK sejauh mungkin dan seterobosan-terobosannya pun mereka hanya bisa menyatakan bahwa putusan 90 itu harus diperiksa ulang, dikembalikan bolanya kepada Mahkamah Konstitusi untuk sesegera mungkin memeriksa ulang pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu. Nah, itu bisa dilakukan dan tidak melanggar hukum sama sekali kalau MK-MK menyatakan itu.
Oke, diperiksa ulang oleh Mahkamah Konstitusi tanpa hakim yang terlapor begitu ya, Mbak Bivitri? Tanpa hakim yang terlapor, karena persoalannya adalah benturan kepentingan. Jadi Ya. yang punya benturan kepentingan tidak boleh ikut. Oke, jadi dasarnya ini Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 17 nomor 5 hingga 7 ya, Mbak Bivitri? Ya, ayat 5 dan 6. Oke. Ya. Nah, saya ingin menanyakan ini juga ke Pak Syafran terkait dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 17 nomor 5 hingga nomor 7 tadi yang disampaikan oleh Mbak Bivitri bahwa yang diharapkan adalah putusan MK sampai pada progresif ataupun terobosan begitu, di mana nanti akan dikembalikan ke MK, maka akan diperiksa kembali putusan MK nomor 90 tanpa adanya hakim terlapor di dalam komposisinya. Kalau menurut Pak Syafran mungkin tidak sampai sejauh itu nantinya. Ya, kalau saya selaku kita orang hukum ya, kita jangan ngambil pembicaraan ini ke ranah politik ya. Kita lebih baik ke ranah hukum. Jangan sampai MK mengambil keputusan juga dia nanti melanggar undang-undang MK ya. Di dalam pasal 10 undang-undang MK bahwa keputusan MK itu final and binding. Juga di dalam pasal 47 sejak diputuskan di dalam sidang pleno yang sifat terbuka, itu keputusan itu ingkrah. Ya, ingkrah panbesden ya. Artinya nggak bisa lagi dianulir, sudah final. Nah, ini yang keputusan hukumnya seperti itu. Nah, apakah nanti keputusan MK itu terkait, katakanlah ada, kan di dalam putusan ini kan bersifat pleno ya, bukan bersifat ketua saja. Kalau umpamanya ketua saja, katakanlah 8 hakim konstitusi itu menolak, ya tentunya ini nggak bisa terjadi keputusan 90 itu. Tentunya itu bersifat sesuai dengan hukum acara yang diatur di dalam Undang-Undang MK. Jadi seperti itu. Jadi kalau menurut saya kita jangan sampai membuat suatu terobosan yang nanti akan menciderai ya. Jadi keputusan MK itu bersifat final and binding itu jadi berubah. Nah, ini juga akan Pak Syafran, tapi kan ini bukan terobosan tanpa dasar begitu, Pak Syafran. Ada dasarnya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 17 nomor 5 sampai dengan 7 itu tadi bahwa tertulis putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau pidana sesuai aturan undang-undang serta perkara yang diputuskan sebelumnya diperiksa kembali dengan susunan majelis hakim yang berbeda. Artinya jelas berdampak pada putusan MK nomor 90 yang kemudian dianggap tidak sah dan harus diperiksa kembali oleh hakim yang berbeda. Maksudnya di situ Pak Syafran bukan menarik kepada intervensi politik. Ini kan merupakan leg spesialis. Dia turunan dari Undang-Undang Dasar 45 ya pasal 24 ayat 1 yang bersifat merdeka. Dan hakim itu juga bersifat mandiri. Walaupun dia yang memimpin ketua, dia nggak bisa diintervensi oleh ketua. Dia mandiri. Nah, keputusan inilah yang bersifat final and binding ini. Kalau menurut saya nggak bisa lagi dianulir, sudah ingkrah keputusan itu. Oke, Mbak Bivitri, kalau menurut Pak Syafran putusan MK tetap mengikat begitu ya, final and binding, tidak bisa dikaitkan dengan tadi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Kalau menurut Mbak Bivitri, yang menjadi polemik di tengah publik saat ini kan adalah kuatnya dugaan konflik of interest. Tetapi yang juga menjadi penting bagaimana MK itu dapat membuktikan dugaan pelanggaran etiknya yang berkaitan dengan konflik of interest antara hakim konstitusinya, khususnya Ketua MK Anwar Usman dengan putusan MK nomor 90 ini. Mbak Bivitri. Ya, saya tidak bisa mendengar penuh ya, karena saya wawancara by phone, tidak bisa mendengar penuh argumen Pak Syafran. Tapi begini, betul bahwa putusan MK itu final dan mengikat, tidak ada banding, tidak ada kasasi. Tapi yang bisa dilakukan, dan menurut kami sudah melakukan kajian dan sudah kami sampaikan ke MK, sebenarnya kalau MK meminta supaya MK memeriksa lagi berdasarkan perkara yang sudah masuk, dan untuk diketahui ada 4 perkara yang sudah masuk yang menyoal kembali pasal 169 huruf Q. Dan MK itu sebenarnya bisa memeriksa perkara dengan objek yang sama beberapa kali sepanjang, ini ketentuannya ada jelas dalam undang-undang, sepanjang batu ujinya berbeda dan argumentasinya juga berbeda, maka nebis in idem atau tidak boleh memeriksa perkara yang sama 2 kali atau lebih, itu jadi tidak berlaku.
terhadap apa yang akan dilakukan oleh MK. Makanya kan kita sering dengar tuh misalnya perkara presidential threshold itu bisa lebih dari 30 kali dimohonkan. Jadi memang dimungkinkan, koridornya ada dan konstitusional. Oke. Nah, jadi yang bisa dimintakan oleh MK Baik. adalah supaya MK-nya segera memeriksa perkara yang sudah masuk. Bahkan besok perkara nomor 141 jam 13.30 itu sudah sidang yang pertama. Nah, itu saja kalau ditarik berkasnya dan sesegera mungkin diperiksa, sebenarnya sudah bisa masuk effectively, berarti diperiksa kembali sebenarnya substansi dari putusan 90. Walaupun secara hukum bahasanya bukan memeriksa ulang begitu ya, tapi memang secara konstitusional MK bisa menguji kembali suatu pasal yang sudah pernah diuji sepanjang batu uji dan argumentasi hukumnya berbeda. Oke, jadi dapat diuji kembali putusan MK nomor 90 gitu ya. Mbak Bivitri, tapi kembali kepada bagaimana cara membuktikannya Mbak, terkait dengan dugaan konflik of interest-nya. Dugaan konflik of interest itu sebenarnya sudah jelas, karena kalau kita baca kode etik maupun undang-undang kekuasaan kehakiman, benturan kepentingan itu kan akan ada dua hal nih. Yang pertama, kita cek benturan kepentingannya. Nah, benturan kepentingan itu kalau dalam konteks etik itu luas sekali, yaitu orangnya yang punya benturan kepentingan tidak harus jadi pemohon, tapi bisa juga dia berkepentingan terhadap perkara tersebut. Nah, untuk itu Gibran jelas berkepentingan karena bahkan namanya juga disebut oleh pemohon. Dikatakan karena saya mengidolakan Gibran, saya tidak bisa memilihnya, maka itu kerugian saya. Intinya begitu. Nah, yang kedua adalah sejauh mana benturan kepentingan itu mempengaruhi putusan. Nah, terhadap yang ini kelihatan semua, bahkan dari dissenting opinion 4 hakim itu sudah digambarkan keanehan-keanehan bahkan dalam konteks hukum acara yang membuat putusan bisa sejanggal itu. Kami juga sudah melakukan eksaminasi putusan di UGM. Memang janggal sekali putusan ini. Jadi sebenarnya dua hal ini sudah bisa dikaitkan dan sudah terlihat ada benturan kepentingan yang mempengaruhi isi putusan. Baik. Baik, Mbak Bivitri dan juga Pak Syafran, kita masih menunggu bagaimana hasil putusan MK terkait dengan dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi. Terima kasih Mbak Bivitri dan juga Pak Syafran. Dan pemirsa Breaking News Metro TV sebentar lagi akan dilanjutkan oleh rekan Kevin Egan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.